kamar gue ini posisinya kan samping tangga. Gue ngedengar ada naik turun tangga tuh, deg 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 deg. Gue kira bapak gue panggil, papa. Jadi setiap gue panggil tuh dia berhenti. Tapi pas gue udah mulai nggak manggil, terus jalan lagi, bolak-balik. Akhirnya pas gue buka, lo tau nggak apa bang? Kain kafannya basah, mukanya tuh hitam. Gue sholat udah kayak gini, terus gue ruku kan gini. Pas gue sami Allahu liman hamidah, lo tau nggak apa? Dari bawah ada cewek pakai baju putih, dia lewat depan gue dari bawah ke lantai 3. Dia nengok gini, set gitu, terus dia bilang gini, lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue udah kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia mondok di salah satu pesantren putri nih. Jadi dia ini ngalamin banyak banget kejadian. Kayaknya untuk cerita lengkapnya ini kita kenalan dulu nih sama narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Mbak Zara. Halo Mbak. Akhirnya nyampe juga nih di sini, di Bekasi. Dan Mbak, malam ini nih Mbak, ini bakal nyeritain nih pengalaman horornya nih. Waktu pesantren. Tahun berapa nih? Tahun 2013-an lah, 2012-2013. Oke, itu SMP apa SMA? SMP. SMP ya? Oke, SMP. Dan pesantren ini pesantren kecil, pesantren gede? Pesantrennya itu gede sih menurut Gede ya? saya. Itu lengkap ya dari SD sampai SMA apa Dari gimana? TK. Dari TK Iya. sampai SMA ada? Iya. Oke, berarti ini pesantrennya pesantren gede ya, yang gue bayangin ya. Ini Iya. gede banget karena dari SD itu, dari TK itu lengkap sampai SMA. Oke, nah itu tadi sedikit bincang-bincang gue nih sama Kak Zara nih. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip karena gue yakin video kali ini bakal bikin kalian merinding banget. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, terutama buat kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek. Dan yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, langsung diklik tombolnya. Yaudah, gak usah lama-lama lagi nih Kak. Oke. Langsung kita mulai nih ceritanya. Nah, Mbak Zara, itu gimana Mbak kejadiannya Mbak? Kejadiannya itu waktu pas aku SMP. Jadi tuh SMP Oke. tuh aku pondok di salah satu pondok di Jakarta. Itu kan aku mondok 3 tahun ya, dari SMP kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Setelah itu awal masuk kan biasa aja, namanya anak baru kan nggak memikirkan hal apapun tuh, ya udah. Terus pertama-tama sih yang agak mencurigakan dari yang sisi sebelah kiri itu, di situ tuh sering ada suara orang nangis. Oh, sering banyak yang denger nih apa Iya, gimana? dari dulu tuh banyak orang denger juga, termasuk aku juga denger nih. Kalau orang nangis, kan kiranya paling ya udahlah, bohong-bohongan kali kan, ternyata nggak percaya tuh. Tapi pas lagi lewat situ, kok pas naik selesai tangga mau nengok situ, kok ada suara orang kayak gitu doang awalnya. Jadi tuh ada pantangan Kak, ada pantangan di dalam pondok aku itu. Setiap jam 4 itu nggak boleh ke situ. Nggak boleh ke barakan situ tuh? Pokoknya kejemuran atau ngejemur tuh nggak boleh. Tapi alasannya kenapa tuh aku nggak tahu. Oke. Bener-bener nggak tahu apa sih alasannya tuh kenapa. Yang namanya kita anak baru kan, ngeyel gitu. Akhirnya habis selesai nyuci, kita berempat nih. Jemur nggak? Jemur. Udah jemur aja. Kita naik tangga. Aku ngejemurin. Aku ngeliat ada orang lagi ngejemurin juga. Kan namanya kita hidup di sono bareng-bareng ya, pasti kan kita tegur sapa dong. Aku tegur, Kak, jemur gitu. Terus habis itu diem aja.
habis diem aja, oh yaudah aku ya biarin aja lah, mungkin dia senior aku kali, nggak mau ditegur sama junior. Seragamnya sama? Seragamnya sih pakai, kan kita pakai kaos putih, pakai sarung. Oh itu sama Jadi, semuanya ya? sama, tapi aku nggak ngeliat bawahnya sih, aku cuma ngeliat dia ngebelakangin aku sambil jemur, kayak jemur kain gitu-gitu, kayak sarung sih biasanya bang. Tapi tuh ngebelakangin aku dan postur tubuhnya tuh nggak pernah ngeliat gitu kan, kita namanya di pesantren pasti kita saling ngeliat dong, saling kenal dong gitu kan. Walaupun nggak tahu nama, seenggaknya oh iya dia kakak kelas gue, oh iya dia ke kamar di sini. Tapi nih aku nggak pernah ngeliat gitu, cuma ngeliat dari belakang, harusnya kamu tahu ya. Tapi aku nggak ngeliat, aku cuma bilang, kak jemur. Dia cuma gitu doang. Nya itu kayak pelan alus tipis gitu. Gimana sih kak? Pelan alus tipis kayak gitu. Terus habis itu aku kayak ya udahlah biarin aja gitu kan, dia nggak mau kali, ya udah biarin aja. Selesai kita jemurin, kita sapa lagi dong. Tadinya kan kita mau nyamperin dia tuh, mau lewat tangga sebelah sisi kanan kan. Tapi kayak ngapain lah, takutnya dia nggak mau kita sapa kan, soalnya tadi udah kita sapa, dia nggak mau, maksudnya nggak nengok kak, atau nggak say hello balik gitu. Jadi ya udah aku cuma bilang, kak duluan ya. Dia cuma agak nengok sedikit, terus dia gitu doang. Nya tuh kayak entah dia hemnya kayak nangis atau entah dia kayak ketawa gitu, tapi kayak gitu kayak oh ya udah deh gitu, udah biarin aja. Terus habis itu teman aku ternyata ngelihat kak, selama kita pulang itu kan ada kaca-kaca itu, dia tuh ngelihat ada kayak orang di dalam kamar itu, padahal kamar itu tuh kosong. Nah abis dia ngomong kayak gitu ke aku, emang iya pak, emang iya kan aku ngomong kayak gitu. Ditanya sama senior kamar aku, lagi cerita apaan, digituin kan. Ini loh kak, tadi kita ngejemurin di lantai 3, jam berapa, dia bilang gitu. Jam 4. Nah di situ baru, kok jam 4 sih, kan udah dibilangin kalau ke sono itu jangan jam 4 gitu. Lu tuh batu sih, kayak dia marah-marah. Emang kenapa kak? Ya emang dari sono tuh kayak gitu, dilarang, pokoknya dilarang jam 4. Ntar lu ngerasain sendiri deh. Dia ngomong kayak gitu tuh ke aku. Kata aku kayak, oh ya udah kenapa ya, nggak apa-apa kali ya, nggak apa-apa. Terus dia bilang, terus lihat apaan gitu. Cuma dengar ada yang jemur, misalnya ada yang jemur juga sih kak, nggak kita doang. Aku ngomong gitu, ada yang jemur juga sih kak, nggak kita doang. Siapa yang jemur, digituin kan. Ada tapi aku nggak tahu namanya gitu kan. Kayak gimana badannya, aku tunjukin dong, maksudnya kayak aku omongin lah, rambutnya panjang, pakai baju putih tapi agak lusuh kak baju putihnya, pakai sarung gitu. Nggak tahu sih, pokoknya cuma ngeliat itunya doang, kayaknya sih pakai. Dia jemur apa? Jemur selendang kak. Itu dia ngomong kayak gitu, dia ngomong gitu kayak itu apa gitu kan. Udah nanti lu bakal tahu deh siapa. Berarti nggak pakai kerudung nih yang dilihat. Kalau di pondok tuh emang lepas kerudung. Emang ya? lepas kerudung. Okay. Kalau lagi belajar aja ya berarti ya. Iya, tapi dari postur tubuhnya tuh kita tuh nggak ada yang kenal gitu loh. Secara nggak langsung kan kita harusnya kenal dong. Masa kita udah lama di pondok kita nggak tahu dia siapa walaupun nggak tahu nama kan gitu. Jadi juga dulu ada pernah kak, aku nih kan kamarku nih kan di sebelah sisi kanan ya. Nah UKS itu di sisi kiri tapi di lantai 1. Oke, yang di bangunan di barakan kosong ini ya? Iya, tapi di lantai satunya. UKS tuh di situ. Nah waktu itu tuh aku pas lagi tidur, aku ngedengar suara orang nyapu, srek-srek gitu. Tapi aku mikir, masa bedeng nyapu jam segini? Bedeng atau bedeng nggak? Bedeng tuh ini ya yang buat yang penjaga kayak gitu ya? Iya, kayak OB gitu ya? Iya, OB tapi yang cowok. Oh, oke. Ya, masa iya sih nyapu jam segini, kata aku ngomong kayak gitu kan. Nah, aku tuh ngedenger suara kayak gitu tuh nggak sekali doang, Bang. Jadi tuh kalau setiap aku kebangun malam selalu dengar. Tapi kalau aku tegesin hilang suaranya. Oke. Biasanya nggak kayak gitu, soalnya kan dia nyapu kan kalau malam atau enggak paginya tuh jam 5 atau enggak sore. Tuh dia nyapu biasanya. Tapi kok ini tengah malam juga dia nyapu, udah gitu nyapunya tuh kayak orang kesel, artinya kayak srek gitu. Sampai aku kebangun, tapi aku nggak berani ngintip, belum berani buat ngintip. Jadi cuma kayak gini denger, kok dia setiap malam nyapu, gitu. Ya udah deh, biarin aja kata aku gitu, biarin aja lah. Terus juga
waktu itu pernah juga tuh Kak, akhirnya ada yang sakit. Jadi tuh satu pondok aku tuh keracunan ceritanya. Keracunan? Keracunan, abis keracunan akhirnya kan yang parah-parah kan karena semua orang di pondok tuh makannya dari dapur, otomatis seluruhnya keracunan dong. Benar. Karena satu dapur kan. Iya, benar. Kayak gitu. Tapi kan dinetralisir, terus habis itu dipilih tuh mana yang sakitnya tuh paling parah. Ngerti nggak Kak? Jadi dikasih air kelapa atau susu penetral gitu supaya ini tuh kayak yang sakitnya mendingan atau yang muntahnya mendingan tuh bisa dirawat di atas aja, nggak usah di UKS kayak gitu. Kebetulan aku tuh termasuk sakit yang parah, jadi muntah aku tuh nggak habis-habis gitu, keluar udah minum air kelapa sama minum susu juga tetap keluar. Akhirnya takut dehidrasi kan, akhirnya orang-orang terpilih itu ada 21 orang ditaruh di UKS. Ditaruh di UKS tuh, dijagain sama dokter dan beberapa ustazah, 2 kalau nggak salah 2 ustazah. Kita pada tidur, awalnya normal, biasa aja. Orang sakit kan dikasih susu, dikasih penetral, dikasih obat, perutnya agak enakan, suruh tidur kan. Karena kan kita paginya harus kegiatan lagi. Habis itu tidur, aku mulai lagi. Kok kebangun, kok ada suara orang nyapu. Ada lagi nih? Iya, ada lagi. Jadi tuh setiap malam, setiap aku kebangun, kok nih suara sapu tuh ada lagi gitu. Srek gitu. Awalnya pelan. Tapi kok nyapunya kayak orang ngamuk lagi, kayak sering kayak gitu. Yang ngedenger siapa nih? Lu doang? Aku dulu pertama. Cara doang nih yang denger? Iya, gue dulu pertama kebangun, ngedengerin tuh. Yang tadinya pelan, lama-lama kenceng. Terus tiba-tiba temen aku ngelirik, temen aku kebangun juga, sama lirik-lirikan. Habis itu, pas aku ngelirik sana lagi, kebangun juga. Ada 4-5 orang kebangun. Tapi beda-beda, nggak temen aku sepantaran, ada yang kakak kelas, ada yang itu. Terus, siapa ya Kak? Aku ngomong gitu, siapa ya Kak? Aku ngomong gitu. Gak tahu. Terus siapa tuh? Rio kali. Udah ngomong kayak gitu kan, soalnya kan bedanya aku cuma 1 Rio kan. Rio kali. Habis itu aku bilang, Kak, tiap malam. Aku ngomong kayak gitu. Kak, masa tiap malam sambil begini Kak? Tiap malam, masa tiap malam? Masa iya sih gitu? Iya. Terus kata yang senior aku paling tinggi, udah gak usah dilihat. Gitu, udah disclaimer juga, gak usah dilihat gitu. Siapa sih Kak? Kepo lagi kita. Lihat yuk Kak, gitu kan. Abis kita ngeliat, tadinya pas kita buka nggak ada, gitu tuh kayak nggak ada, salah dengar kali kita padahal ya burung gitu kan, atau enggak tikus kena daun gitu. Iya kali ya Kak. Pas kita udah kembali lagi ke posisi masing-masing, srek lagi Kak. Oke, bunyi lagi gitu. Terus aku bilang gini, Kak bunyi lagi, aku ngomong gitu, tikus kali lagi. Terus aku kayak, ya kali ya Kak, tapi aku kan dalam diri aku, masa tiap malam sih tikus kayak gitu, apalagi suaranya kenceng, masa sampai kedengaran ke kamar aku gitu kan. Terus habis itu akhirnya ada satu temen aku bilang, udah lihat aja, lihat. Pas dilihat ketiga kali Kak, ada kayak nyapu cewek merah pakai selendang itu ya, yang aku lihat juga di atas. Gila nggak? Dia lagi nyapu sambil ngarah ke aku gini gitu. Terus kita berlima langsung srek, saling diem. Terus kayak ada sih beberapa yang kayak teriak, hah apa tuh? Akhirnya ustazahku kebangun kan. Ada apa sih? Oh bukannya pada tidur, katanya pada sakit. Iya. Itu Bu, ada yang nyapu. Mana ada yang nyapu jam segini? Pas dibuka, nggak ada, nggak hilang gitu aja. Tapi sapunya ada, jatuh. Oh sapunya ada? Ada sapunya. Tapi nggak ada wujudnya, cuma sapu jatuh aja udah geletak di situ. Dan ini yang lihat rame banget ya? 5 orang. 5 orang lo yang lihat. 5 orangan. Tapi pas ustazah gue buka nggak ada. Jadi itu kayak dianggap cerita bohong gitu loh. Padahal itu kita semua ngeliat semua. Terus habis itu sesudah besoknya pas kita udah sembuh itu kan kita beraktivitas seperti biasa ya Kak. Aktivitas seperti biasa. Nah di pondok gue ini nih kalau malam itu selesai sholat isya itu tuh gue ada sekolah malam. Oke. Sekolah malam tuh kayak kita belajar agama, kayak fikih dan lain-lain gitu, sekolah malam. Nah, kalau misalkan yang tingkatan akhir itu biasanya dia di MA, kan MA di luar pondok. Nah, yang tingkatan 1, 2 atau yang masih kucil-kucil tuh di dalam pondok. Jadi karena gue tingkat 3 kan, jadi gue di luar pondok tuh. Ini lu udah kelas 3 nih ceritanya? Iya, gue udah kelas 3 tuh akhirnya di tingkat pondok di situ.
Terus habis itu otomatis kalau kita mau ke MA, kita harus jalan keluar pondok dong. Dengan lewatin kebun dan lain-lain, ditambah apa sih namanya, MA itu cuma 3 ruangan doang dipakai. Sebelahnya sana tuh kosong, nggak dipakai juga gitu kan. Terus pas gue lagi jalan, temen gue bilang, nggak usah yuk, nggak usah masuk. Dia ngomong gitu. Kenapa memang? Udah nggak usah masuk, udah kita balik aja yuk gitu. Gue kan emang, gue ngomong sama dia tuh, gue nggak ngelihat mukanya dia atau nggak ngeliat ke depan. Soalnya kan gue fokus lagi ngebuka kitab gue, soalnya ada PR. Jadi gue kayak, udah yuk kita kelas aja. Dan kebetulan di situ tuh orang-orang tuh belum ada yang ke kelas, Bang. Jadi gue itu saking getolnya, jadi gue duluan ke kelas gitu loh. Jadi gue naruh mukena di musola, gue langsung cabut ke kelas gitu karena takut telat kan. Jadi gue langsung buka-buka, udah nggak apa-apa Mel, kita biar paling depan gitu. Tapi posisi itu ruangan lampu nyala semua ya? Yang nyala 2 doang, kan yang sebelah sananya kan kosong. Oh, barakan sononya mati ya? Iya, udah kosong, depannya kebun semua. Wah, gila. Iya, terus habis itu pas itu dia bilang, dia langsung kayak genggam tangan gue gitu, Bang. Gak usah, Ra, gak usah gitu. Kenapa sih Mel? Apaan sih Mel? Langsung kayak gitu dong. Gue langsung kayak, apaan sih kok nih orang kagak mau sekolah gitu kan. Pas aku lihat ke depan, itu bener-bener Kak, ada perempuan tuh, masa dia nembus pintu. Nih, ini kan ini pintu, ini perempuan, dia kayak gini pelan banget. Dia dengan enak aja ngelewat, sedep, hilang di pintu. Nembus jendela gitu. Itu tuh posisinya gimana ya Bang? Gimana gue nggak takut? Kalau cuma lu selibet lewat, gak masalah. Ini slow motion anjir, kayak depan gue set. Itu dia nggak nengok ke gue. Yang lu lihat apa nih? Rambutnya panjang apa gimana? Enggak, orang pakai baju putih, tapi rambutnya nggak panjang sih, segini doang. Oh, berarti nggak hijaban juga ya? Enggak, dan dia melayang. Gue liat dia melayang, bener-bener melayang slow motion depan gue. Dan ternyata tuh temen gue itu udah ngeliat dari tadi. Iya, tapi tuh gue nggak mau nengok gitu loh. Pas gue nengok, yaudah akhirnya gue kayak gila. Dan ternyata apa? Ternyata emang hari itu diliburin sekolahnya dan gue nggak tahu. Oh, di sekolah malam itu harusnya libur ya? Jadi hari keberapa gitu gue lupa, misalnya bulan keberapa gitu gue lupa di tahun itu. Gue nggak ngerti nih ya, pesantren gue tuh punya rencana apa atau bagaimana strukturnya tuh. Bener aja Bang, kamar yang kosong itu disuruh ditempatin sama santri. Yang mana nih? Yang di sebelah kiri, yang kamar lantai 2, lantai 3 itu kan kosong bertahun-tahun dong. Iya. Disuruh tempatin. Ya mungkin biar nggak kosong. Tapi gila nggak? Kita shock dong. Iya. Hah, kok ditempatin? Itu kan katanya ini, katanya itu. Banyak rumor yang bilang tuh, ini katanya ini ada cewek, ini sering nangis. Yang pindah ke kamar itu yang disuruh kelas berapa aja waktu itu? Sederetan kamar gue, ada 5 kamar. Berarti suruh pindah semua tuh? Iya, sedangkan kamar mandi sudut kan kirinya kan dia kosong juga Kak, beberapa tahun. Nggak ada yang bersihin, nggak ada yang ituin. Benar. Kebayang dong gimana shocknya kita para santri kan yang nasibnya dipindahin ke sono. Ya tapi kan mau buat apa ya? Jadi kayak ya udahlah kita pindah aja. Tapi emang anehnya sebelum kita pindah tuh emang didoain dulu. Oke. Itu kamar didoain dulu tuh. Udah didoain, kita mulai pindah tuh. Kita mulai masukin barang-barang kita, milih kasurnya. Dan kebetulan tuh kasur gue tuh kan karena kasurnya tingkat ya, dia yang atas karena gue senior kan, hitungannya gue di atas tapi deket jendela dan depannya kebun. Itu kamar gue gitu. Terus habis itu udah kita beres-beres semua, jadi tuh di pondokan gue ini kamar mandi tuh 5. Buat showernya aja, kamar mandi duduknya 2. Ini kamar mandi yang di dalamnya nih ya? Berarti. Iya, jadi kan setiap sudut ada kamar mandi. Ini dalamnya nih? Di dalamnya itu ada kamar mandi yang disekat-sekat itu 5. Iya, ada bilik-bilik gitu. Iya, bilik-bilik itu 5. Nah, habis itu klosetnya itu 2. Oke, kebayang. Disclaimer-nya itu kamar mandi yang 4 sama 5 selalu gede dong dari kamar mandi 1, 2. Benar. Itu nggak boleh dipakai. Oh.
itu disclaimer gitu, pokoknya kamar mandi 45 jangan dipakai. Gue nggak tahu kenapa tuh, udah dari para senior gue yang udah lulus atau yang SMA, kan gue masih SMP nih kelas 3, yang kelas 10, kelas 11, kelas 12, apalagi yang udah ngabdi, di sana tuh udah disclaimer. Jangan pakai kamar mandi nomor 4 sama 5. Di setiap sudut kamar mandi, jangan pernah dipakai. Jadi yang kita pakai 1 sampai 3 sama kloset 2. Itu aja. Bahkan dibersihin aja enggak. Dan ustazah gue itu aja nggak mau juga ngebersihin atau masuk ke kamar mandi itu, nggak pernah mau. Nah, aneh banget ya. Aneh kan, gue juga nggak ngerti dong alasannya apa. Nah, pas banget waktu itu lagi ada haul di pesantren gue. Otomatis kalau haul, mereka semua pada buru-buru dong, anak santri, berapa ratus santri, cuma ada kamar mandi setiap sudut, cuma satu-satu, dan kamar mandi itu isinya cuma 3, sedangkan yang makanya ratusan, banyak banget gitu kan. Otomatis mereka pada buru-buru dong, tep-tepan atau cepet-cepetan atau gimana-gimana lah. Nah, posisinya gue itu telat, Bang. Telat. Karena gue orangnya tuh termasuk orang yang suka nanti-nanti deh, nanti-nanti. Jadi pas udah waktunya haul, gue belum ngapa-ngapain, sementara kamar mandi itu penuh. Gue nggak ambil pusing atau apa, gue mandilah di kamar mandi nomor 5. Gue nggak ngerti kenapa gue mandi di situ. Gue nggak ngerti. Ya mungkin buru-buru kali. Iya, gue buru-buru. Pas gue buka, kan keras ya, pas gue buka, dek. Itu sarang di mana-mana. Sarang laba-laba. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, orang gue buru-buru. Tapi gue tetap misi ya, mau mandi misi ya. Gue gini-giniin, kerannya nggak keluar-keluar. Ya gue kayak, udahlah, mungkin kering kali, nggak pernah dipakai. Pas gue giniin, terus giniin, tahu apa yang keluar? Hitam-hitam gitu, kayak rambut, tapi itu ada air lagi, air dulu hitam kayak air got. Terus tiba-tiba ada keluar rambut gitu. Gue kayak rambut gitu ya? Iya, gue kayak, ini apaan? Gue gituin kan, terus habis itu tiba-tiba gue udah nggak sadar. Terus pas gue bangun, lu ngapain di situ, di kamar mandi lu ngapain? Gue mau mandi, ini gue di mana gitu kan? Lu di kamar. Terus habis itu katanya ustazah gue apa? Gue tiduran aja di depan shower. Kayak udah nggak sadar gitu, Bang. Jadi lu pas ngelihat rambut ini keluar dari keran, lu udah nggak sadar aja ya? Iya, gue langsung kayak, ini apaan nih? Ini apaan? Soalnya kan semakin gue puter, air itu semakin turun kan. Semakin air itu turun, semakin rambut tuh pada turun. Tapi gitu. yang lu rasain waktu itu apa? Pusing kah atau apakah? Nggak apa-apa sih, gue kayak cuma panik aja. Ini kenapa? Tapi gue penasaran gitu. Kenapa? Terus tiba-tiba, udah gue nggak sadar gitu. Dan ternyata tuh gue pingsan di situ. Dan ternyata kata orang-orang kan, gue bilang ada rambut. Nggak ada rambut, Ra. Dan lu ini pingsannya nggak ngerasain apa-apa ya? Enggak, langsung geletak gitu. Pas gue bangun, kok udah di kasur gitu, udah di kasur. Terus orang-orang pada ngelilingin gue gitu. Terus gue bilang, tadi ada rambut Bu, kan kayak ustazah gue kan, karena kan yang bertanggung jawab gue itu kan dia. Ada rambut Bu, ada rambut. Terus dia kayak, nggak ada apa-apa, yang kamu ituin tuh kamar mandi nomor apa sih namanya, kamar panjang, bilangnya kamar mandi panjang gitu kan. Iya, Jara sadar mandi di situ, tapi maksud Jara itu kan hanya kamar mandi. Disitulah akhirnya gue dikasih tahu, Bang, kamar mandi itu ditempatin sama 3 pocong. Iya, makanya nggak ada yang berani di situ. Tapi kok gue nggak punya pikiran gitu buat gue mandi di situ. Ini info dari siapa nih, ada 3 pocong? Ustazah gue. Jadi udah di disclaimer juga kan, emang dari atasnya udah di disclaimer ya, jangan pernah dipakai. Dan ternyata kamar mandi sama lantai yang kiri itu dulu pernah dipakai, dulu pernah ditempatin sama santri-santri, tapi digangguin sama pocong-pocong itu, sama ya cewek gitu, tapi nggak tahu ceweknya tuh siapa gitu loh, kayak cewek nangis-nangis rintih-rintihan gitu. Yaudah kan, habis itu gue kayak, masa sih, habis itu dibilang, untung kamu nggak ditampakin sama yang pocongnya, kalau ditampakin gimana kamu? Dimarahin kan, gue nya kayak, oh iya Bu, ya udah deh Bu, makasih ya Bu, masih udah nolongin saya gitu kan. Udah, terus malam-malamnya nih Bang, jadi tuh kalau kan gue udah kelas 3 ya, udah kelas 3 SMP kan, berarti mau lulus dong. Terus abis itu gue ini suka sholat tahajud, namanya di pesantren kan kita banyak-banyak ya, cari-cari pahala gitu. Akhirnya gue sholat tahajud tuh sering. Biasanya tuh gue sholat tahajud tuh bareng anak kamar gue, sekamar tuh isi 8.
Nah, ini gue udah nempatin kamar itu ya, kamar yang sisi kiri yang tadinya kosong. Iya. Itu awalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Terus habis itu ya udah deh gue coba buat sholat tahajud. Akhirnya gue bilang dong sama anak kamar gue, nanti kalau sholat tahajud bangunin ya, gue ngomong kayak gitu. Iya. Nah, malam itu gue udah kebangun pas gue liat jam 2-an. Oh ya udah dong, gue bangun yang lain dong, kak, sholat yuk, sholat. Terus kakak kelas gue bilang gini, ya udah, lu sholat aja duluan, nanti selesai lu sholat bangunin gue ya Ra, gitu. Oh, ya udah deh kak. Ya udah, gue kan pas banget kamar gue itu sampingnya kamar mandi tuh bang. Oke. Samping kamar mandi, langsung kamar mandi, gue wudhu normal tuh, biasa aja. Terus kakak kelas gue bilang, Ra kalau misalkan sholat tahajud jangan lupa. Iya kak, jangan lupanya tuh, jangan lupa tutup pintu. Oke. Jadi tuh setiap kita tuh kalau sholat tahajud tutup pintu gitu, harus tutup pintu. Nah kiblatnya itu depan pintu, jadi searah sama pintu. Pas banget ya. Iya, jadi kan pintu keluar langsung kayak kamar-kamar gitu. Oh iya. Jadi ada ruang buat ke atas ini kita bisa ngeliat ke atas gitu, Iya, atau kita benar. bisa ke bawah kan sana ada. Bener, karena di sudut ya. Penyangga gitu kan. Karena di sudut. Iya, terus habis itu gue sholat tuh, gue kayak udah males ngantuk, sholat kayak Allahu Akbar gitu. Tapi gue lupa gue tutup pintunya, gue tutup maksud gue. Iya. Gue sholat udah kayak gini, terus gue ruku kan gini. Pas gue sami Allahu liman hamidah, lu tahu nggak apa? Dari bawah ada cewek pakai baju putih, tapi mukanya gue nggak ngeliat ya, entah rata entah apa. Pokoknya cewek aja pakai baju putih, dia lewat depan gue dari bawah ke lantai 3 yang sebelah kiri. Kan kamar gue sebelah kiri dong. Dia nengok gini, set gitu, terus dia bilang gini, lagi sholat. Lu bayangin kak, lagi sholat. Gitu. Ya terus gue kayak, gue freeze dong kak. Hah? Gue gitu kan, mau ditemenin gak? Gitu. Suaranya tuh bener-bener melengking, mau ditemenin gak? Gitu. Habis itu gue langsung tutup pintu, gue langsung pindah ke kamar, apa sih namanya, ke kasur kakak kelas gue. Terus gue bilang, kak, apaan sih Ra? Kak bangun. Terus habis itu dia cuma, malah suara itu masih ada. Gitu. Gue nangis dong, takut dong. Orang slow motion juga, slow motion dari bawah ke atas. Orang mana dari bawah, nggak ada tangga, nggak ada apa, itu kan kosong. Lu melayang di depan lu, terus sambil kayak gitu, gila, gue kayak langsung nangis. Terus kakak kelas gue bilang, kan udah gue bilang ditutup pintunya, ditutup, itu alasannya. Ternyata nggak gue doang bang yang pernah ngerasain. Setiap orang yang kamarnya dibuka pas lagi sholat tahajud tuh diisengin. Gue nggak berinding banget, gue nggak udah gila. Gimana? Terus. Ya udah, terus gue kayak ya takut, diem aja. Dia nggak bisa, kayak shock, nggak percaya kalau itu tuh ternyata ada gitu loh, ada kayak gitu. Udah tuh akhirnya lalu berlalu, gue udah mulai kayak ya udahlah, namanya di pondok kan, ya udah gue diem aja. Terus puncaknya ini nih, gue nih kan karena udah mau lulus lagi ya. Jadi tuh setiap 6 bulan sebelum gue mau lulus nih tuh gue dikumpulin sama kiai gue atau sama pengurus-pengurus itu. Biasanya gue juga ngaji kitab gitu kan. Terus habis itu udah dikumpulin, kita ini kayak dikasih suatu bacaan gitu. Kalau orang nyebutnya amalan lah. Itu khusus orang yang mau keluar dari pondok pesantren itu. Dikasih tuh bacaan Arab gitu, Arab. Terus habis itu gue kan mikirnya kayak, ini apaan bu gitu kan, ini tuh apaan sih kak gitu, apaan sih bu. Terus gue cuma disenggol doang awalnya tuh sama senior gue, gak usah nanya dulu gitu kan. Terus habis itu udah selesai dibagiin, nah gue akhirnya ke kamar dong. Kebetulan di kamar gue ini ada juga anak kelas 3 SMA, otomatis mau lulus dong sama kayak gue, ibaratnya sama lah, gue kelas 3 SMP, dia kelas 3 SMA. Bener. Nah, kak, ini maksudnya amalan ini tuh apa sih? Kok dikasih kayak ginian? Udah dibaca aja, emang tradisinya kayak gitu. Ya buat apa? Ya gue nggak tahu juga, katanya kakak kelas kayak gitu. Tiba di satu saat gue ngamalin itu, gue kebangun tengah malam. Pas gue kebangun tengah malam,
kan posisi gue kan kasur di atas tadi gue bilang ya, kasur di atas, otomatis hadap-hadapan dong sama teman gue juga yang kasur di atas. Iya benar. Kan sama kan. Samping kasur gue ini posisinya lemari. Otomatis lemari gue hadap-hadapan juga dong sama lemari teman gue. Oh Kan iya. sama kan. Pas gue lagi tidur, gue kayak gini, posisinya gue kayak gini, Sumi melek. Itu di atas lemari gue, di atas lemari teman gue ada anak kecil jongkok, dia lagi ngatin gue tidur kayak gini nih bang posisinya. Ya, cewek cowok. Nggak nentu, pokoknya dia coklat, tapi dia hitam, tapi dia mukanya nggak serem kayak anak kecil biasa. Dia ngatin gue gini, terus gue gini doang, otomatis siapa tuh? Kata gue gitu dong, siapa tuh? Terus habis itu gue kira dengan gue kayak gitu hilang kayak atau apa kayak, tetep giniin gue, masih tetep matanya nggak kedip ngarah ke gue aja. Nyadar dong gue itu bukan manusia, siapa dong? Tengah malam anak kecil di situ, anaknya siapa? Gue langsung bangun, astagfirullahaladzim, itu siapa? Terus habis itu pas gue bangun, kan kayak gini dong duduk, pas gue merep belakang, itu ada sosok tinggi banget, saking tingginya tuh dia sampai atap. Tapi gue nggak bisa ngelihat sosoknya tuh apa, tapi dia pakai baju putih. Terus habis itu gue langsung astagfirullahaladzim. Nah di situ ada suara orang ketawa, gitu. Akhirnya orang itu ketawa, ada suara ketawa, otomatis gue yang tadinya madep kayak gini, gue gini dong. Pas banget depan gue kebun. Itu ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, samping pohon yang deket saung, gue bilang saung kosong itu, dia gini-gini ke arah gue cuma kayak kok itu apaan, gue gitu, itu apaan. Terus dia kayak ketawa-tawa gitu, suara ketawa itu langsung di kuping gue gede banget kayak terus lama-lama balik lagi, gue nggak sadarin lagi, Blackout langsung. iya langsung gue nggak sadar lagi. Tiba-tiba gue udah dikerubungin orang-orang, katanya gue teriak-teriak, terus emang badan gue posisinya panas tinggi. Jadi tuh semenjak gue liat kejadian itu gue panas 3 hari nggak udah. Dan kalau malam itu gue suka ngigo, katanya gitu. Suka ngigo itu awalnya, suka ngigo. Terus habis itu tapi pertanyaan gue, kok gue nggak dipulang-pulangin ya? Otomatis kan udah 3 hari, atau bisa tipes kah, bisa DBD, tapi pondok gue ini nggak mau mulangin gue. Bahaya juga ya? Iya, aneh dong gue kayak, kok gue nggak dipulangin, padahal gue sampai sebegitunya. Terus habis itu hari kedua setelah kejadian itu, pas banget gue datang bulan. Jadi tuh di pesantren gue itu kalau setiap menjelang maghrib itu bang, kita tuh ada yang namanya al-waqiahan. Al-waqiah 3 kali dibaca sebelum maghrib. Jadi dimulainya dari 5:30. Jadi pas kan jam 6 tuh maghrib. Nah orang-orang yang datang bulan ini nggak boleh ke bawah. Jadi cuma khusus orang-orang yang lagi sholat. Terus pas gue lagi datang bulan, gue di kasur gue duduk kan, kita namanya dari datang bulan kita nungguin aja kan. Gue ngeliat di sisi sebelah dari pintu kamar gue, sisi sebelah kirinya itu ada yang masuk. Yang masuk itu persis kayak yang gue lihat tadi malam, yang ngeliatin gue tidur kayak anak kecil. Tapi bedanya ini dia nih kayak pakai gaun bang. Gaun panjang, kayak pakai gaun gitu. Nah dia itu masuk dari sisi sebelah kiri kamar gue, zep ke tengah. Terus pas gue ngeh, dia hilang. Gue diem dong. Apa ya? Gue bilang gitu, apa ya? Terus abis gue diem, kan gue berdua sama teman gue. Dia ngelirik ke gue. Terus habis itu gue sama-sama diem tuh, karena nggak berani cerita dong. Ini takutnya apa nih? Soalnya kan gue kemarin teriak-teriak kan, mungkin orang-orang pada takut. Gue juga diem, nggak mau memperkeruh suasana kan. Habis itu besoknya pagi-paginya gue baru cerita, Kak, kemarin kakak ngeliat gak ada yang masuk? Ngeliat, dia bilang gitu. Ternyata yang ngeliat gak gue doang, dia. Sosoknya apa kak? Tapi yang dilihatnya beda kak. Beda. Kalau gue ngeliatnya anak kecil kan, pakai gaun. Kalau dia ngeliatnya enggak, perempuan pakai gaun tinggi. Lu ngeliatnya kecil, dia ngeliatnya gede gitu. Bingung kan kayak, hah masa iya sih kak? Iya, dari sisi sebelah kiri, sisinya sama. Tapi sisinya sama. Habis itu, kayak gitu ya kak gitu. Nggak tahu gue ajar gitu kan. Diemin aja, gitu kan. Oh gitu ya kak. Ya udah deh kak. Ya udah tuh. Udah kayak gitu. Gue mulai kayak ya udahlah gitu. Tapi semenjak yang gue kejadian panas itu bang,
gue tuh lebih sensitif gitu sama hal-hal gituan, lebih jadi sensitif. Ditambah tiba-tiba nggak tahu kenapa tangan gue ini sering panas. Jadi yang sebelah kanan tangan gue ini suka panas banget. Sering ada sensasi panas tersendiri. Iya, panas gitu. Gue nggak ngerti. Terus habis itu gue tidur lagi. Udah gue tidur, ternyata gue panas lagi, sakit lagi. Gue tanya dong, kenapa sih Bu? Saya kok nggak dipulang-pulangin? Terus tau nggak dia jawabnya apa? Kamu habis ngamalin kan, kamu nggak boleh pulang. Dia begitu, kamu habis ngamalin kan, kamu nggak boleh pulang. Dia cuma gitu doang. Tapi kan saya sakit Bu. Ya itu efeknya. Ya bertanya-tanya dong gue. Ada apa nih kok jadi kayak gitu kan? Terus habis itu setelah kayak gitu akhirnya gue tiba-tiba sakit ya, emang sakitnya tuh kayak udah nggak bisa ditahan lagi gitu loh. Nggak bisa ditahan lagi dan akhirnya gue dibawa pulang ke rumah. Nah semenjak kejadian itu gue tuh lebih sensitif. Di rumah tuh perempuan yang di pondok tuh ikut gue bang. Ikut ke rumah? Ikut kemanapun gue pergi bang. Gue di rumah nih gue tidur seperti biasa. Awalnya tidur seperti biasa, terus tiba-tiba gue mimpi dulu. Awalnya gue mimpi perempuan itu kenalin diri. Itu yang pertama gue tahu tuh, dia kenalin diri ke gue. Gimana dia kenalin? Mau tahu namanya siapa? Nuria. Ya, dia kenalin ke gue namanya Nuria. Dia itu palanya tuh agak sedikit tengkleng kayak gini. Gitu kayak gitu. Terus habis itu dia itu bisa berdua wujud. Bisa perempuan muda, bisa nenek-nenek. Dia dua. Jadi cekikan dia juga dua, beda kayak gitu. Jadi gue direp-rep, gue ngeliat dia lagi memperagakan wujudnya dia. Misalnya kayak nama saya, dia kayak ngenalin diri ke gue, nama saya Nuria, saya di sini buat sama kamu. Dia bilang kayak gitu, dia di sini, saya di sini buat sama kamu, istilahnya gitu kan. Terus habis itu karena direp-rep, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain dong, kayak hah gitu. Akhirnya gue kebangun. Ya udah. Habis itu gue kebangun, gue kayak mimpi doang kali. Pertama gitu, mimpi doang kali. Ya udah deh, gue gituin kan. Terus karena mungkin gue lagi sakit kan. Terus hari kedua itu gue masih di rumah. Kamar gue ini posisinya kan samping tangga rumah. Terus habis itu gue ngedengar ada naik turun tangga tuh, dek. Tapi tuh berirama gitu loh bang. Tapi nggak nyampe ujung. Oke, bolak-balik dong. Iya, bolak-balik. Gue kira bapak gue panggil, Papa. Jadi setiap gue panggil tuh, dia berhenti. Gue teriak dari kamar, Papa, berhenti. Oh, papa gue kali, gue ngomong, papa kali, ya udah deh. Tapi pas gue udah mulai nggak manggil, terus jalan lagi, bolak-balik. Terus gue kesel dong, kok nih bapak gue bolak-balik mulu sih gitu kan. Ngambil minum apa gimana. Akhirnya pas gue buka, saking gue keselnya kan, saking emosi, pas gue buka, lu tau gak apa bang? Pocong depan mata gue. Yang bolak-balik tuh pocong ternyata. Tapi suaranya suara langka ya? Iya, suara langka, dek gitu. Pocong itu gue bisa mendeskripsiin banget mukanya, kain kafannya basah tanah. Terus habis itu mukanya tuh hitam, nggak ada matanya, nggak ada muka, rata tapi hitam. Tapi bercak-bercak gosong-gosong itu doang. Tapi kain kafannya tuh basah airnya tuh sampai netes. Air kafannya itu. Terus di situ gue nggak sadarin diri, pingsan lagi. Gue awal itu setiap kayak gitu gue pingsan terus. Sampai akhirnya pagi-pagi nyokap gue bangunin gue di depan tangga. Di depan tangga itu nyokap gue bingung, kok banjir basahnya kotor tanah. Lu bayangin bang, kotor tanah. Terus bilang, kamu dari mana? Kamu ngapain tidur di sini? Terus gue kaget, tadi malam gue ceritain juga. Gak percaya juga orang-orang bang. Gak percaya. Kata gue, kenapa sih orang-orang gak ada yang percaya? Gue udah ngerasain banget loh gitu kan, dari yang kata sholat atau apa, kok sampai yang malam dimimpiin, sampai dia ngenalin diri ke gue, kok orang gak ada yang percaya sih sama gue. Gue mulai ngerasa kehilangan jati diri gue nih, kenapa sih gitu. Sampai akhirnya mungkin nyokap gue ngelihat gue temperamen. Gue udah mulai temperamen, kalau ngomong tuh gue suka gak nyadar. Akhirnya bokap gue berobat lah. Jadi bokap gue sakit nih, bokap gue berobat ke orang pintar. Habis berobat ke orang pintar, kan sudah tulis nama tuh biasanya. Nama bokap gue siapa, nyokap gue siapa, sama anak-anaknya.
Terus pas dibaca Indria Amani, ini siapa Pak? Tanya sama orang pinternya dong. Anak saya Pak, di rumah. Yaudah besok nih dibawa ya. Ada orang pinternya udah notice. Ustadznya udah notice, besok yang ini dibawa ya Pak anaknya. Yang mana ya? Ini yang Indria, tolong dibawa ya ke sini gitu. Oh iya kebetulan anak saya lagi di rumah lagi sakit. Bapak gue bilang kayak gitu. Nah akhirnya nyokap gue bilang, Kak besok kalau papa berobat kamu ikut ya. Di situ Kak pas nyokap gue bilang kayak gitu, gue perasaannya campur aduk. Takut, gelisah, cemas. Tuh, gue gak ngerti gue kenapa tuh. Padahal lu nggak tahu waktu itu mau ikut kemana? Apa udah tahu sebenarnya? Udah tahu mau dibawa ke Ustadz, tapi gue nggak ngerti kok jadi gue gitu loh. Kok jadi gue? Tapi tuh gue perasaan gue tuh campur aduk, cemas, panik, mau nangis tuh. Gue ketakutan sendiri. Jadi hati gue gerebuk. Terus abis kayak gitu, akhirnya gue mencari segala cara supaya gue nggak ikut, sampai gue kabur dari rumah, tetap dicari. Akhirnya ketemu, gue diajak ke tempat Ustadz itu, gue duduk. Ditanya sama Ustadz itu, namanya siapa? Jara Pak. Udah mulai ketus tuh gue. Oh Jara sakit apa? Orang saya nggak sakit, ngapain Bapak manggil saya? Bener nggak sakit. Terus gue dipegang ternyata sama Pak Ustadz ya. Langsung gue ngamuk. Ternyata itu, pas gue ngamuk, gue bilang kayak gini, apa sih namanya? Jangan sentuh dia. Jangan keluarin saya sayang. Gitu, saya ini udah saya ini udah turunan dari dia. Saya ini tuh udah sepaket. Dia ini tuh yang manggil saya. Oke. Gitu. Saya ini titipan gitu. Saya ini titipan. Saya itu sama dia itu udah jadi satu. Oke, dia mengulang-ulang hal yang sebenarnya gue nggak tahu itu kenapa gitu loh. Terus habis itu dibilang kan sama ustadznya, kamu siapa? Kamu siapa? Digituin. Dapat dari mana? Si anak ini dapat dari mana? Kok kamu bisa nyantel? Terus gini, saya ini bekal. Dia cuma ngomong gitu, saya ini bekal. Terus habis itu akhirnya aku sadar dong. Maksudnya karena histeris terus mungkin ustadznya tuh kayak coba buat netralin aku kan. Terus habis itu aku netral, aku ditanya, Jara pernah ngamalin sesuatu? Dibilang kayak gitu kan. Pernah, tapi dari pondok sih. Oh ya udah, mungkin Pak Ustadz itu nggak mau seuzon kali ya. Oh ya udah, terus ya udah tuh. Akhirnya cuma kayak gitu doang reaksinya pas pengobatan pertama. Akhirnya gue pulang ke rumah. Pikir udah selesai bang, masalah gue ini yang diikutin tuh cewek tuh udah selesai menurut gue. Enggak lagi juga. Masih diikutin? Masih tetap diikutin sampai saat ini gue masih diikutin bang. Bener, sampai saat ini. Sampai sekarang nih masih ngikut berarti? Sampai sekarang gitu loh. Jadi gue sebenarnya cerita ini tuh gue takut gitu. Soalnya ya gue kan nyeritain sosok yang masih ada di tubuh gue. Jadi kalau misalkan selama gue masih tenang, berarti dia masih nggak apa-apa gue ceritain. Tapi lu udah nyoba ruqyah? Udah nyoba? Gue selalu pengen coba, tapi setiap gue datang ke orang pintar nih bang. Misalkan gue selesai nih. Datang ke ustadz gitu? Iya ke ustadz. Gue selalu dimimpiin. Oke. Jadi nih, kayak pas gue lulus nih, lanjut lagi dong pengobatan gue. Dan gue ngobatin tuh nggak ke satu orang doang. Ada kali 5 orang tuh gue datengin. Sama, hasilnya sama. Oke. Gila. Iya, setiap gue ngobatin hal itu, dia selalu datang ke mimpi gue. Gue ke ustadz sebelah sini. Gue tidur, gue dimimpiin. Mimpinya tuh selalu kayak gini. Gue tuh kayak direp-rep, maksudnya kayak direp-rep ya. Gue tuh tidur gelap, pokoknya gue tuh gelap, cuma ada satu titik kecil. Gue tuh kayak seakan-akan gue diikat gitu loh, kayak seakan-akan gue di kursi, gue diikat. Dia awalnya suara nangis dulu. Gue nggak setiap dia marah ke gue nggak pernah ngeliat sosok kayak gitu, nggak, cuma ketawa, nangis, ketawa. Terus dia nanya, Kenapa saya mau dibuang? Dia salahnya kayak gitu, kenapa mau dibuang? Saya salah apa? Saya jagain kamu, kan kamu yang manggil saya. Dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Saya ini bekal. Terus habis itu lama-lama suaranya hilang, langsung suara gede. Kenapa? Langsung. Jadi saya kayak langsung saya langsung kayak dimakan gitu sama sosoknya, kayak langsung, bro. Saya langsung kayak bangun.
astagfirullahaladzim, ini kenapa sih gitu. Terus saya cerita lagi sama ustadz saya yang sebelumnya lagi, emang dia nggak pernah mau dihilangin, katanya sih gue sama dia tuh punya perjanjian gitu loh bang. Tapi perjanjiannya itu gue nggak tahu apa. Dan ini maksudnya sosoknya ini pelakunya dari awal ini sama loh. Iya. Ya dari awal lu kelas 1 SMP ya, yang ngejemur itu sama, terus yang nyapu Nyapu sama. yang gangguin lo waktu sholat. Iya. Bahkan dia sekarang ngikut nih sampai sekarang. Iya. Dia Sampai sekarang. berarti sosok ini pelakunya sama dan dia tertarik sama lu nih, berarti nih Iya, yang gue katanya tangkep sih nih. gitu. Apalagi lu ditambah yang amalan-amalan itu ya. Iya, kayaknya sih amalan itu yang ngebuka. Kan tadinya gue cuma kayak ngedengar suara-suara doang tuh. Terus semenjak gue amalan, jadi kayak makin kebuka gitu loh, jadi makin nempel gitu. Dan mungkin gue mau nanya nih dari cerita lu, amalannya itu tadi ya dari Arab Gundul, terus panjang ya ayatnya, dan itu dibaca setiap hari, bahkan beratus-ratus kali ya dibaca, apa berapa puluh kali? 50, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 150. Ada pantangannya nggak waktu itu? Nggak ada sih kalau pantangan. Nggak ada pantangan? Pantangan, gue nggak tahu sih ini pantangan atau enggak, tapi dilarang baca siang. Malam. Jadi bacanya itu harus sudah jam 9 malam. Bukan pantangan berarti, emang keharusan. Iya, dibaca pantangan nggak ada sih. Pantangan biasanya tuh harus nggak boleh makan apa, nggak boleh mabuk, nggak boleh apa segala macam itu pantangan. Itu selagi lagi jalanin amalan itu nggak boleh kayak gitu, biasanya itu pantangan. Berarti nggak ada ya? Nggak ada sih kalau itu. Itu pesantren, setahu lu ada nggak sih lu dapet cerita dulu itu apa gitu bangunan itu sebelum jadi pesantren? Dulu sih kebun gede banget, emang kebun. Pernah nanya lu tapi? Pernah, di situ kan masih ada sisa-sisa kebun. Jadi tuh pas gue nempatin itu juga belum sepenuhnya jadi pesantren. Masih kebun-kebun ya? Iya, masih kebun-kebun gitu. Dan setelah lu lulus nih, tapi sampai sekarang lu kesana pernah nggak main kesana? Terakhir kesana kapan? Nggak pernah balik lagi. Terakhir mah 2 tahun setelah lulus masih ngaji, sekarang mah nggak pernah gitu. Setelah lulus SMP, SMA nggak di situ kan? Nggak, SMA beda kan? Tapi lu nggak apa-apa dalam keadaan sekarang pun nggak apa-apa ya, udah fine aja. Maksudnya diikutin ini sosok. Keganggu sih bang, keganggu nggak sih setiap lu tidur di atas langit-langit lu tuh kayak ada yang jalan, terus tiba-tiba ada yang kayak Jara bangun. Suara kayak gitu ya? Iya benar, keganggu sebenarnya. Kadang tiba-tiba ada yang mau masuk, kita kan nggak bisa, kadang kalau nggak ngontrol kita kesurupan atau apa. Itu sih lebih sensitifnya lebih ke situ. Gila sih. Ya, mungkin cukup sampai sini cerita dari pesantren ini ya. Gila, luar biasa sekali. Oke, sahabat lonceng, itu tadi cerita pesantren ya. Pesantren berhantu dari Mbak Zara ini atau Kak Zara ini ya. Buat sahabat lonceng yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar dah. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Kak Zara ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ ya. Terutama yang daerah yang rumahnya tinggal di Jabodetabek nih ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kak Zara juga izin pamit. Bye bye.